Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi terkait manajemen proyek. Yang pertama yaitu tujuan dan pentingnya manajemen proyek. Manajemen proyek merupakan serangkaian kegiatan yang mencakup tentang pekerjaan perencanaan, menilai risiko, memperkirakan sumber daya yang dibutuhkan, mengatur pekerjaan, menetapkan tugas, mengendalikan pelaksanaan proyek, melaporkan kemajuan, dan juga menganalisis hasil. 5 variabel utama dalam manajemen proyek diantaranya. Yang pertama yaitu ruang lingkup, yang kedua waktu, yang ketiga biaya, yang keempat kualitas, dan yang terakhir resiko. Tanpa adanya manajemen proyek akan mengakibatkan dua kemungkinan. Yang pertama yaitu kegagalan proyek dan kegagalan sistem. Yang kedua yaitu proyek yang berjalan hanya 30% sampai 40% saja. Dari penyebab di atas mengakibatkan proyek mengalami pembengkakan waktu dan biaya serta tidak sesuai harapan yang diinginkan. Adapun jenis kegagalan sistem diantaranya, yang pertama yaitu gagal menangkap kebutuhan bisnis, yang kedua yaitu gagal memberikan manfaat kepada organisasi, yang ketiga antarmuka pengguna yang rumit dan tidak terorganisir dengan baik, dan yang terakhir data tidak akurat atau tidak konsisten. Nah, selanjutnya yaitu konsekuensi manajemen proyek yang buruk. Konsekuensi yang pertama yaitu cost average, di mana biaya melebihi anggaran. Kemudian yang kedua yaitu time slip back, yaitu pergeseran waktu yang tidak terduga, di mana waktu yang dialokasikan sebelumnya melebihi apa yang dialokasikan tersebut. Yang ketiga yaitu technical shortfall impairing performance, di mana kinerja teknis yang kurang dari yang diharapkan. Yang terakhir yaitu failure to obtain anticipate benefit, yaitu kegagalan untuk mendapatkan manfaat yang diantisipasi. Nah, tanpa manajemen yang tepat, proyek pengembangan sistem membutuhkan waktu yang lebih lama untuk diselesaikan, dan paling sering itu melebihi anggaran yang dialokasikan sebelumnya. Sistem informasi yang berhasil kemungkinan besar itu secara teknis lebih rendah dan mungkin tidak dapat menunjukkan manfaat apapun bagi organisasi tersebut. Kemudian yaitu memilih proyek. Dalam memilih proyek, hal utama yang dilakukan adalah menentukan struktur manajemen untuk proyek sistem informasi. Dalam struktur manajemen ini terdapat hierarki atau tingkatan di perusahaan besar. Yang pertama yaitu grup perencanaan strategi perusahaan, di mana bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana strategi perusahaan yang mungkin memerlukan pengembangan sistem baru. Seringkali kelompok ini akan mengembangkan ukuran objektif kinerja perusahaan dan memilih untuk mendukung proyek IT yang dapat membuat peningkatan substansial dalam satu atau beberapa indikator kinerja utama. Indikator kinerja ini ditinjau dan didiskusikan oleh Dewan Direksi Perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu Komite Pengarah Sistem Informasi yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengoperasikan sistem. Ini terdiri dari kepala departemen, baik dari pengguna akhir dan area sistem informasi. Komite pengarah meninjau dan menyetujui rencana untuk sistem di semua divisi, berusaha untuk mengorganisasikan dan mengintegrasikan sistem, dan kadang-kadang terlibat dalam memilih proyek sistem informasi tertentu. Kelompok ini juga memiliki kesadaran yang tajam terhadap indikator kinerja utama yang diputuskan oleh manajer tingkat lebih tinggi dan dewan direksi. Yang ketiga yaitu grup manajemen proyek yang bertanggung jawab untuk mengawasi beberapa proyek sistem informasi tertentu dan diawasi oleh kelompok manajemen proyek yang terdiri dari manajemen sistem informasi dan manajemen pengguna akhir. Yang terakhir yaitu tim proyek yang bertanggung jawab langsung untuk proyek bersistem individu. Ini terdiri dari analisis sistem, spesialis dari area bisnis, pemrogram aplikasi, dan mungkin spesialis basis data. Campuran keterampilan dan ukuran tim proyek tergantung pada sifat spesifik dari solusi sistem. Nah, kemudian ya terdapat tingkatan
pengendalian manajemen proyek sistem. Yang pertama yaitu senior management, yang kedua yaitu middle management, yang ketiga operasional management. Nah, setiap tingkat manajemen dalam hierarki bertanggung jawab atas aspek spesifik dari proyek sistem, dan struktur ini membantu memberikan prioritas pada proyek sistem yang paling penting bagi organisasi. Yang kedua yaitu adalah rencana sistem informasi. Rencana sistem informasi digunakan yang pertama yaitu adalah untuk mengidentifikasi proyek sistem yang akan memberikan sebagian besar nilai bisnis, menghubungkan pengembangan dengan rencana bisnis, kemudian berfungsi sebagai peta jalan yang menunjukkan arah pengembangan sistem. Nah, kemudian juga terdapat yang pertama yaitu adalah tujuan rencana, yang kedua yaitu adalah dasar pemikiran, kemudian yang ketiga yaitu adalah sistem atau situasi saat ini, kemudian yang keempat yaitu adalah perkembangan baru, yang kelima yaitu adalah strategi pengelolaan ataupun manajemen, kemudian yang keenam yaitu adalah rencana implementasi, dan yang ketujuh yaitu adalah anggaran. Kemudian yang ketiga yaitu adalah rencana yang efektif. Rencana yang efektif membutuhkan yang pertama yaitu adalah perusahaan perlu inventaris dan dokumen. Yang kedua yaitu adalah harus memiliki pemahaman yang jelas tentang persyaratan informasi jangka panjang dan jangka pendeknya. Di dalam perusahaan perlu inventaris dan dokumen ini terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu adalah semua sistem dan komponen yang ada. Kemudian ada peningkatan pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga yaitu adalah mengembangkan seperangkat metrik untuk mengukur nilai informasi. Kemudian yang keempat yaitu adalah Key Performance Indicators atau KPIs, yaitu adalah analisis strategis mengidentifikasi sejumlah kecil KPI ditentukan oleh manajer berupa biaya produksi per unit, biaya tenaga kerja, dan produktivitas pabrik. Kemudian yang kelima yaitu adalah analisis portofolio. Analisis portofolio ini dapat digunakan yang pertama yaitu adalah untuk mengevaluasi proyek sistem alternatif. Kemudian yang kedua yaitu adalah untuk menginventarisasi semua proyek dan aset sistem informasi organisasi. Kemudian yang ketiga yaitu adalah sistem memiliki profil risiko dan manfaat tertentu bagi perusahaan. Di antaranya yaitu yang pertama, manfaat tinggi, risiko rendah. Kemudian yang kedua yaitu adalah manfaat tinggi, risiko tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu adalah manfaat rendah, risiko rendah. Kemudian yang keempat yaitu adalah manfaat rendah, risiko tinggi. Selanjutnya yaitu untuk meningkatkan pengembalian portofolio, menyeimbangkan resiko, dan pengembalian dari investasi sistem. Perusahaan harus memeriksa portofolio proyek mereka dalam hal potensi manfaat dan kemungkinan risiko. Jenis proyek tertentu harus dihindari sama sekali dan proyek lainnya berkembang pesat. Tidak ada campuran yang ideal. Perusahaan di industri yang berbeda memiliki profil yang berbeda juga. Yang keenam yaitu scoring models. Yang pertama digunakan untuk mengevaluasi proyek alternatif, terutama ketika ada banyak kriteria. Dan yang kedua yaitu menetapkan bobot ke berbagai fitur sistem dan menghitung total bobot. Selanjutnya yang C yaitu menetapkan nilai bisnis dengan sistem informasi. Yang pertama biaya dan manfaat sistem informasi. Terdapat dua yaitu tangible benefits dan juga intangible benefits. Yang kedua yaitu penganggaran model untuk sistem informasi. Dan kemudian yang D yaitu mengelola proyek. Dimensi risiko proyek. Tingkat risiko proyek dipengaruhi oleh yang pertama yaitu ukuran proyek, yang kedua struktur proyek, dan yang ketiga pengalaman dengan teknologi.
Baik, selanjutnya dalam mengelola risiko proyek, yang kedua adanya suatu manajemen perubahan. Hal ini diperlukan untuk membangun sistem yang sukses, dan sistem informasi baru akan memiliki dampak perilaku dan organisasi yang semakin kuat. Yang ketiga adanya suatu pengimplementasian dari semua aktivitas organisasi yang bekerja menuju adopsi, manajemen, dan rutinitas suatu inovasi. Keempat adanya agen perubahan. Nah, agen perubahan ini yang pertama adalah salah satu peran analisis sistem. Yang kedua, mendefinisikan ulang konfigurasi, interaksi, aktivitas pekerjaan, dan hubungan kekuasaan kelompok antar organisasi. Yang ketiga, katalis untuk seluruh proses perubahan. Yang keempat, dengan adanya agen perubahan ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat akan menerima perubahan yang dibuat oleh sistem baru. Dalam mengelola risiko proyek, yang kelima adanya peran end user atau pengguna. Nah, dengan tingkat keterlibatan pengguna yang tinggi, antara lain yang pertama itu sistem lebih mungkin untuk memenuhi persyaratan, yang kedua pengguna lebih cenderung menerima sistem yang baru nantinya. Lalu yang keenam itu adanya kesenjangan komunikasi pengguna desainer. Nah, pengguna dan spesialisasi sistem informasi, yang pertama itu adanya latar belakang, minat, dan prioritas yang berbeda. Yang kedua adanya loyalitas, prioritas, kosakata yang berbeda. Dan yang ketiga ini adanya kekhawatiran yang berbeda mengenai sistem baru yang akan dirancangnya nanti. Yang ketujuh adanya dukungan dan komitmen manajemen. Dukungan dan komitmen manajemen di berbagai tingkatan, antara lain tingkatan 1 adanya efek persepsi positif oleh pengguna dan staf teknis. Tingkatan kedua memastikan pendanaan dan sumber daya yang cukup, dan tingkatan yang ketiga membantu menegaskan perubahan organisasi yang diperlukan. Yang kedelapan, dalam mengelola risiko proyek ini adanya tingkat kegagalan yang sangat tinggi di antara aplikasi perubahan dan proyek BPR. Nah, kegagalan ini mencapai hingga 70% untuk BPR. Untuk implementasi yang buruk dan praktik manajemen perubahan akan mengkhawatirkan karyawan tentang perubahan suatu proyek yang sedang dijalaninya. Yang kedua adanya perlawanan oleh manajer kunci, dan yang terakhir itu akan mengubah fungsi pekerjaan, jalur karir, dan praktik rekrutmennya. Yang kesembilan, merger dan akuisisi. Nah, demikian pula tingkat kegagalan proyek integritas yang tinggi. Penggunaan sistem dua perusahaan membutuhkan adanya perubahan organisasi yang cukup besar dan proyek sistem yang kompleks. Yang nomor 11, adanya alat perencanaan dan pengendalian formal. Nah, alat ini digunakan untuk mendokumentasikan atau memantau rencana proyeknya. Yang ke-12, adanya meningkatkan keterlibatan pengguna dan mengatasi resistansi penggunanya. Yang ke-13, adanya strategi untuk mengatasi resistensi pengguna. Strategi ini antara lain yang pertama adanya partisipasi pengguna, kedua pendidikan dan pelatihan pengguna, yang ketiga keputusan dan kebijakan manajemen, yang keempat insentif untuk kerjasama, yang kelima adanya peningkatan antarmuka pengguna akhir, dan yang keenam penyelesaian masalah organisasi sebelum mengenal sistem baru. Yang ke-14 adanya merancang untuk organisasi. Nah, dengan adanya perancangan ini diharapkan akan meminimalisirkan risiko-risiko proyek yang akan dijalankan nantinya. Yang ke-15 menganalisis dampak organisasi. Bagaimana sih sistem akan mempengaruhi struktur organisasi, sikap, pengambilan keputusan, dan operasi.